Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Devla Ganim, Bapkom 1 Medan, batch 3. Jadi dalam tugas 2 ini, yang mana itu analisa isu yang menghambat smart government di lingkungan kantor. Pada pembahasan kali ini, saya memilih 3 isu, yaitu masalah jam kerja, pola kerja fluktuatif, serta beban kerja tidak merata. Dari ketiga isu ini terdapat fakta dan data serta dampak masing-masing. Untuk isu yang pertama yaitu jam kerja, banyak waktu dihabiskan untuk aktivitas tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Datanya, rata-rata pegawai yang memiliki waktu kerja produktif antara 4-5 jam dari total 8 jam kerja. Dampaknya ada 2. Pertama, produktivitas menurun serta pemborosan dan inefisiensi anggaran. Untuk isu yang kedua itu ada pola kerja yang fluktuatif. Faktanya tidak ada jadwal kerja yang terstruktur, tugas sering mendadak tanpa perencanaan, seringkali menyebabkan pekerjaan menumpuk. Datanya sebanyak 60% pekerjaan datang secara tiba-tiba di luar perencanaan, menyebabkan tim harus terus bekerja ekstra dan terburu-buru. Dampaknya kualitas menurun, stres, burnout, dan koordinasi terhambat. Yang terakhir itu isu beban kerja tidak merata. Fakta, pegawai tidak mendapatkan banyak tugas, cenderung kurang termotivasi dan merasa dihargai. Datanya 20% pegawai menanggung beban 80% beban kerja. Dampaknya burnout dan ketidakadilan serta konflik internal. Keterkaitannya dengan smart ASN ada 3. Keterkaitan dengan literasi digital dan etika, lalu ada keterkaitan dengan kinerja dan profesionalisme, dan keterkaitan dengan smart governance itu sendiri. Untuk metode tapis isunya, saya menggunakan USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Didapat untuk isu yang pertama dengan poin 12, isu yang kedua terkait pola kerja 12, dan isu beban kerja yang tidak merata adalah 15, sehingga diambil isu yang akan dibahas yaitu isu ketiga, beban kerja tidak merata. Lalu dilakukan analisa isu menggunakan metode 5W. Pertanyaan pertama, mengapa beban kerja merata? Karena tidak ada mekanisme yang jelas. Lalu setelah pertanyaan kedua, didapat karena pemberian tugas dilakukan secara ad hoc, yang mana tugas diberikan secara tiba-tiba tanpa perencanaan yang jelas. Terus masalah yang ketiga, karena pola kerja fluktuatif dan jam kerja tidak jelas. Yang terakhir, kenapa tidak ada SOP dan pedoman yang jelas, yaitu akhirnya didapat solusi berdasarkan analisis USG. Beban kerja tidak merata memiliki skor tinggi, menjadikannya isu yang paling prioritas untuk segera selesaikan. Meskipun ketiga isu tersebut saling berkaitan sama lain, ketidakadilan dan potensi burnout yang disebabkan oleh beban kerja tidak merata memiliki dampak paling besar. Pertumbuhan yang paling cepat memburuk. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengatasinya dan mendistribusi beban kerja, lalu diikuti dengan perbaikan pola kerja dan penetapan jam kerja yang efektif dan jelas. Sekian pemaparan saya untuk tugas 2 terkait analisa isu. Saya Dimas Devla Ganim, Bapkom 1 Medan batch 3. Terima kasih.